Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau tenggelam akhir Ramadan. Baca salamnya hampir mengantuk. Bangun, bangun, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamuda amma ba'du. Jamaah Isya wal Tarawih, tidak bosan-bosannya kita membasahi bibir dan lisan kita berzikir dalam rangka Qiyamul Ramadan di malam ke-27 ini, dengan harapan semoga apa yang kita amalkan kiranya Allah memberikan ridho dan magfirahnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salamnya tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada malam ini saya baca di judul Malam Lailatul Qadar, hikmah Malam Lailatul Qadar. Saya baca barangkali hampir tiap tahun itu judul saya yang bawakan. Tidak terhitung berapa tahun. Jadi kalau di kuliah barangkali saya sudah sarjana Malam Lailatul Qadar. Jadi pakarnya. Karena tidak ganti-ganti dan tidak rubah-rubah hikmah Lailatul Qadar. Walaupun begitu, baiklah. Malam Lailatul Qadar itu sering kita dengar dari para asatiz. Dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan turunnya Al-Quran, di mana malam itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan poin pahala kepada kita sama dengan usia 1000 bulan. Jadi kalau misalkan pada malam ini, mudah-mudahan malam ini tanggal 27 Ramadan turun Lailatul Qadar, tarawih kita sama dengan 1000 bulan. Amin ya robbal alamin. Karena memang Rasulullah SAW mengantisipasi, mewasiatkan kepada kita untuk mengintai malam-malam akhir Ramadan 21, 23, 25, 27 dan nanti 29. Kalau di daerah saya misalnya dalam malam-malam ganjil itu rame yang bersedekah. Malam 21 rame sekali yang bersedekah. Kotak amal itu penuh tiap malam-malam ganjil. Karena itu ramalan Rasulullah SAW, intailah malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 sudah lewat, kita lewati 23, 25 dan malam ini 27. Bapak dan Ibu hari sekalian, apa yang terjadi sebenarnya di malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW memberikan tanda-tandanya, diantaranya adalah malam itu terasa sejahtera, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan lain sebagainya. Tapi tahulah Bapak dan Ibu, NASA, tahu NASA, bahasa timurnya National Aeronautics and Space Administration, yaitu Biro Penerbangan Luar Angkasa Nasional, itu menyaksikan sendiri malam Lailatul Qadar. Tapi mereka waktu itu belum tahu malam itu bahwa itu ada Lailatul Qadar. Ceritanya nama astronot Karnar. Karnar ini merekam suatu malam di akhir-akhir 10 Ramadan. Biasanya 10.000 meteor atau 20.000 meteor terjun dari angkasa ke batas angkasa ke bumi. Itu malam itu libur, tidak ada. Di dalam surat An-Najm itu ruju malis syayatin. Meteor-meteor itu melempar para setan. Memang setan itu tiap malam Bapak dan Ibu mengintai informasi dari Lauh Mahfud untuk menginformasikan bakal apa yang akan terjadi hari besok. Setan-setan itu nanti bekerja sama dengan para peramal, para dukun, menginformasikan
bahwa si A akan begini, si A akan begini. Satu benar 1000 bohong. Itu yang dibawa setan. Makanya pada malam itu biasanya meteor-meteor itu melempar setan. Setan tidak kerja, libur. Sehingga meteor-meteor juga tidak ada yang bergerak. Dari 10.000 dan 2.000 meteor yang biasanya kita lihat juga kalau malam-malam gelap di akhir bulan Hijriah, itu kita kalau keluar rumah lihat meteor berseliweran. Tapi ketika terjadi Lailatul Qadar tidak ada. Begitu juga bintang-bintang yang bercahaya kuat pada malam itu biasa saja. Dan anehnya matahari pada siangnya itu direkam, sinarnya ada tetapi tidak ada radiasi. Tidak ada radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari siangnya. Karena itu Kernet, namanya Kernet yang disampaikan oleh Abdullah Basit dari sarjana dari Mesir, mengatakan akhirnya Kernet itu jadi mu'alaf. Tetapi dia menginformasikan yang tidak diberikan izin oleh bosnya, dia dipecat dari NASA. Setelah itu dia mu'alaf. Nah, itu peristiwa malam Lailatul Qadar secara ilmiah jelas ada. Apa jelas ada itu yang disampaikan, yang diramal bahwa peristiwa-peristiwa Lailatul Qadar itu begitu. Jadi siangnya itu tidak terlalu panas, malamnya juga sejahtera dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kemudian karena itu di akhir-akhir Ramadan ini ada yang kecewa tidak mendapat malam Lailatul Qadar. Yang kecewa ini dia bilang begini, saya lebih suka duduk 1 jam mendengarkan kajian Islam daripada saya beberapa malam mengejar itu malam Lailatul Qadar. Itu bahasa kecewa dari orang yang tidak dapat malam Lailatul Qadar. Dia mengatakan, saya lebih senang duduk 1 jam mendengarkan kajian Islam daripada saya mengejar-ngejar malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Ada yang lebih besar pahala daripada malam Lailatul Qadar, yaitu duduk mendengarkan yang mengkaji atau mengkaji ilmu Islam. Alhamdulillah kita 1 bulan ini Bapak-bapak duduk walaupun hanya 15 menit. Iya, kalau yang tadi omong itu 1 jam, tapi kita 15 menit duduk-duduk, niat kita beberapa hari ini ikhlas bahwa itu juga merupakan poin pahala dari Allah yang begitu banyak pahalanya. Kemudian tidak bosan-bosan saya untuk menyampaikan di akhir Ramadan ini masih ada waktu untuk kita beramal, zakat, infak dan sedekah. Apalagi nanti di hari Kamis. Di hari Kamis ada peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu gerhana total matahari. Rasulullah SAW menganjurkan pada suatu hari gerhana untuk sedekah yang disebut dengan sedekah gerhana. Apalagi di bulan puasa ini dapat pahala sedekah ditunaikan di dalam rangka puasa Ramadan dan gerhana. Rencana saya tadinya saya sebagai seksi peribadatan di masjid ini mau adakan sholat gerhana, tetapi pas waktunya puncaknya gerhana itu pas waktu zuhur. Jadi jam 11 itu kita sudah mulai takbir. Saya tidak tahu takbirnya apakah takbir Idul Fitri atau takbir biasa. Allahu Akbar dan banyak istighfar. Pada hari Kamis nanti terjadi gerhana matahari total. Kemudian jam setengah 11-nya WIB itu sudah mulai Bilal as-salatu zaman itu menginformasikan bahwa sholat dimulai. Itu pas beradu bayangan matahari dan bulan untuk gerhana sampai jam 12 akhir. Kemudian di situ dilaksanakan khutbah gerhana itu pada hari Kamis. Tetapi karena bertepatan dengan zuhur, maka saya tidak bisa untuk menyampaikan ini ke takmir. Karena itu kesempatan juga untuk kita berbuat baik di bulan Ramadan ini. Salat gerhana, salat yang juga adalah jarang-jarang. Itu lain salatnya dengan salat biasa. 2 ruku dan 1 sujud. Dan pajarnya banyak. Itu pada hari Kamis. Dan kesempatan kita untuk bersedekah pada hari Kamis. Jadi kalau belum yang betul-betul yang belum fitrah, ya itu kesempatan yang terbaik
untuk berfitrah dan bersedekah pada hari Kamis nanti sekitar jam 11 sampai jam 12. Itu anjuran Rasul SAW untuk kita bersedekah di hari gerhana matahari total. Itu ada hadisnya disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersedekah sesuai dengan ajarannya, yaitu para puncaknya gerhana pada hari Kamis. Insya Allah kita masih diberikan kesehatan bagi yang belum sedekah dan yang mau masih bersedekah dan berinfak serta berfitrah. Fitrah ini ya sebagaimana kita tahu ini agak panjang, 5 menit lagi mudah-mudahan. Zakat fitrah itu 2,5 gram, tetapi tempo hari kita dengar ada 2,7. Memang dari 4 mazhab itu berbeda-beda. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki berdekatan, dia punya ukurannya. Imam Maliki dan Imam Syafi'i, mazhab kita yang di Indonesia, ukuran fitrahnya itu kalau Imam Syafi'i 2,75 kilogram. Kalau Imam Maliki 2,7 gram. Ada yang tinggi yaitu Imam Hanafi 3,8 kilogram. Yang paling sedikit Imam Hambali 2,2 kilogram. Kenapa demikian? Ukuran tangan berbeda. Satu fitrah itu satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu begini, satu mud. Ukuran satu begini itu adalah ada 625, ada 675 gram. Tergantung bagaimana besarnya ini tangan. Barangkali satu imam tangannya agak besar atau juga makannya bagian besar. Jadi ukurannya sampai 300 ataupun 675 gram. Tapi Indonesia secara umum yang sudah kita lakukan ambil jalan tengah, yaitu 2,5 gram. Itu sudah masuk ya, karena ada ulama yang 2,2 kilogram. Jadi itu terserah. Yang penting jangan 2 kilogram, itu kurang dari satu sok. Satu sok 4 mud. Satu mud ada yang ukuran 650 gram. Kalau Imam Maliki dan Imam Maliki dan Syafi'i itu mendekati 675 gram kali 4, hasilnya yaitu 2,700 gram, 2,7 kilogram. Itu yang masyhur para ulama. Jadi mau 3 kilo, mau yang penting jangan 2 kilo. Itulah infak. Kenapa tiap hari kita terima ada informasi. Memang itu ukuran 27 dari dulu perorangan, tetapi karena ya sudah diinformasikan oleh pemerintah mengambil jalan tengah 2,5 kilogram sebagai. Kita niatkan semoga apa yang kita amalkan itu iranya Allah menerima, walaupun ada kekurangan itu memang berbeda tangannya. Tangan kita berbeda ya. Barangkali tangannya ada yang besar, itu barangkali satu gini, ada yang 1 kilo. Berarti kalau 4 ini 4 kilo. Ya, seperti Imam Hambali itu dia 3,8 kilogram zakat fitrahnya. Nah, untuk kita syukurlah pemerintah sudah bertanggung jawab untuk mengambil jalan tengah 2,5 gram. Karena itu yang belum zakat fitrah, silahkan panitia masih menunggu, masih siap menerima untuk Bapak dan Ibu yang belum menyampaikan zakat fitrah, sedekah dan infaknya. Tunggu di hari Kamis. Kalau hari Jumat jangan sampai ada yang hari Jumat Idul Fitrinya tidak diterima. Kalau dia zakat fitrah setelah Idul Fitri, setelah sholat, itu termasuk sedekah, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat pribadi, harus bagi yang hidup di bulan Ramadan, mulai dari orang yang baru lahir sampai yang mau mati di bulan Ramadan harus wajib mengeluarkan zakatnya. Itu kalau badan kita tidak mandi 3 hari saja, kita gosok badan kita di tangan, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat dari badan kita, itulah zakat fitrah. Dianalogikan segitu. Kalau kita tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tidak pernah dan lain sebagainya, khawatir sampai di akhirat sana badan kita membawa kotor-kotoran yang bertumpuk, akhirnya kan menjelma menjadi penyiksaan kepada kita di akhir nanti. Baik, barangkali itu salah yang ingin dapat sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya barangkali secara pribadi saya mohon maaf, minal aidin wal faidin, arju minkum alfa, mohon maaf lahir batin. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.